Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Aisyah rahimakumullah, kita bersyukur bahwa Allah memberikan kemudahan, keringanan untuk menjalankan ibadah puasa meskipun masih dalam situasi pandemi dan kita masih harus waspada. Tetapi situasi tahun ini alhamdulillah jauh lebih baik, lebih menggembirakan karena lebih semarak ya. Alhamdulillah karena pandemi juga sudah mulai melandai dan insya Allah ditandai juga sampai pada masa-masa yang akan datang. Tapi di sisi yang lain kadang-kadang kita juga merasa sedih ditinggalkan Ramadan ya, karena di bulan Ramadan itu adalah bulan menempa kita untuk bisa meningkatkan amal soleh dari berbagai bidang. Di bidang ibadah mahdhah kita akan semakin memacu diri untuk memperbanyak ibadah ya, sholat kita, tadarus ya, zikir dan sebagainya. Di bidang kehidupan sosial, kemasyarakatan, dalam kehidupan keluarga, kita juga ikut memacu diri untuk memperbaiki hubungan, semakin memiliki rasa persaudaraan, ta'awun, ya, empati, peduli, ya, dan sebagainya. Ini memang merupakan bulan yang penuh rahmat ya, karena semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi kita juga bersyukur karena di bulan Syawal ini akan kita rasakan hikmah Ramadan, bahwa insya Allah dan kita berharap mudah-mudahan kehidupan spiritualitas kita semakin meningkat, kehidupan bermuamalah kita juga akan semakin baik. Nah, sahabat Aisyah yang kami hormati, setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, kita dituntunkan untuk melanjutkan menunaikan puasa sunnah Syawal. Nah, ini ya, puasa sunnah Syawal. Ya, apa itu puasa sunnah Syawal? Adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Syawal selama 6 hari ya. Nah, di dalam beberapa hadis ya, di Rasulullah memberikan dorongan ya, memberikan motivasi, memberikan tuntunan agar kita berpuasa, melanjutkan dengan puasa sunnah Syawal. Di antaranya adalah dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan ya, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana summa atba'ahu sittam minasyawal kana kasiyamid dahr. Rawahul jamaah ilal Bukhari wan Nasa'i. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sudah melakukan puasa Ramadan, kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah melaksanakan puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Ya. Masya Allah ya, luar biasa ternyata hikmah atau keutamaan puasa sunnah Syawal. Di hadis lain diriwayatkan juga dari sahabat Thauban ya, an Thaubana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana fa syahrun bi asyaratil ashhur wa siyamu sittati ayyamin ba'dal fitri fadzalika tamama siyamis sunnah.
dari Sauban, dari Sauban ya, dari sahabat Sauban, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan beliau bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan, maka pahala 1 bulan Ramadan itu dilipatkan sama dengan puasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari sesudah Idul Fitri dilipatkan 10 menjadi 60, karena puasa sunnah Syawal itu selama 6 hari ya. Jadi dilipatkan 6 hari itu masing-masing 10 jadi 60. Maka semuanya Ramadan dan 6 hari bulan Syawal adalah genap 1 tahun. Ya, Masya Allah, ini satu hadis yang juga mendorong kita ya, memotivasi kita untuk kemudian melanjutkan puasa Ramadan itu dengan puasa sunnah Syawal. Itu diriwayatkan oleh Ahmad. Satu lagi, ini juga melengkapi riwayat yang dua tadi saya bacakan ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinyatakan bahwa man shoma Ramadana wa sittata ayamin ba'dal fitri kana tamamas sanati wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan 6 hari sesudah Idul Fitri, maka itu sama pahalanya dengan puasa genap setahun. Wah, Masya Allah. Dan barang siapa melakukan satu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Jadi jangan khawatir ya, ketika bulan Ramadan itu kita didorong, dimotivasi untuk banyak melakukan amal soleh, ternyata tidak putus sampai di situ. Di bulan Syawal pun masih ada amalan-amalan yang ternyata juga pahalanya dilipat gandakan. Bahkan tadi disampaikan kalau kemudian Ramadan itu kita bisa menyelesaikan dengan baik, ditambah dengan dengan puasa sunnah Syawal, ternyata itu seolah-olah kita sudah berpuasa 1 tahun penuh. Nah, nanti untuk menjelang menghadapi insya Allah menghadapi Ramadan yang akan datang, kita puasa lagi Syawal lagi, dan itu ternyata luar biasa. Mengapa betapa itu keutamaannya luar biasa ya, puasa-puasa tatawu ya. Puasa sunnah Syawal itu menjadi salah satu puasa tatawu ya, karena di dalam puasa tatawu itu yang pertama bisa menjadi perisai kita dari api neraka ya. Tentu kalau kita sedang berpuasa, kita akan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan yang merugikan orang lain, merusak dan lain sebagainya. Tentu kita akan menghindari. Apalagi itu dikerjakan yang perbuatan yang sia-sia pun tidak akan dilakukan. Kemudian kita juga akan banyak menghindari dosa ya, menghindari dari perbuatan dosa. Itu juga menjadi hikmah dari atau keutamaan kita memelihara puasa tatawu ya. Kemudian malaikat mendoakan ya, bagi orang-orang yang senang berpuasa. Itu juga menjadi bagian yang sangat kita perlukan ya, menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Aisyah rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita mengerjakan puasa sunnah Syawal ya, yang 6 hari itu? 6 hari itu apakah dikerjakan berturut-turut ya, atau bisa terpisah-pisah? Nah, di dalam hadis yang saya bacakan, 3 hadis yang saya bacakan tadi, memang tidak ada isyarat yang secara rinci ya, tergambar secara rinci apakah itu harus berturut-turut ya, ataukah kaifiahnya ya, tata caranya harus berturut-turut atau bisa dipisah-pisah dari hari bisa berpisah-pisah, terpisah-pisah, misalnya 1 hari, kemudian 1 hari puasa, 1 hari berbuka, dan seterusnya sampai jumlahnya 6 hari gitu ya. Karena tidak ada ketentuan yang
detail, tidak ada rinciannya, maka bisa dilakukan, dipilih salah satunya. Bisa berturut-turut 6 hari diselesaikan dulu, atau kemudian bisa bisa dipisah-pisah. Nah, itu yang yang biasa dilakukan seperti itu karena tidak ada rincian yang tidak ada keterangan detailnya seperti apa. Saya kira itu yang bisa disampaikan, bahwa marilah kita sempurnakan ibadah puasa kita pada bulan Syawal nanti dengan melanjutkan 6 hari berpuasa sunnah Syawal. Mudah-mudahan ini semakin memperteguh kita, menguatkan kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah ya, dan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amal soleh ya, untuk memelihara amal soleh kita di hari-hari di luar Ramadan ya. Mengapa kemudian Ramadan ada Syawal, ada puasa sunnah Syawal, itu juga bisa membentengi kita ya, membentengi kita, mengurangi kita dari perilaku yang mungkin berlebih-lebihan setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan itu bisa menahan, makan bisa ditahan ya. Kemudian kegembiraan-kegembiraan yang berlebihan bisa ditahan begitu mungkin puasa selesai, Syawal, makanan mulai banyak ya. Kemudian bisa seperti kalau anak-anak ya, misalnya kalau anak-anak itu kemudian sudah selesai Ramadan, nanti Syawal bisa bersenang-senang lagi gitu. Tapi kemudian supaya tidak berlebih-lebihan, maka bisa dikendalikan dengan puasa ini ya, dengan puasa ini. Jadi makannya juga tidak berlebih-lebihan, kita tetap merasa bersyukur, kemudian tetap bersahaja, kemudian insya Allah nanti kalau ada silaturahim gitu ya, kalau besok sudah mulai agak longgar, bisa bertemu dengan saudara, bisa bertemu dengan teman, dan bisa melakukan silaturahim yang tidak seketat beberapa 2 tahun terakhir ini karena pandemi. Meskipun pada tahun ini kita tetap juga harus memperhatikan dan waspada terhadap untuk tetap prokes. Nah, tetapi kami mungkin karena sudah mulai bisa longgar, bisa silaturahim, nah ini pun harus tetap dijaga supaya tetap tidak berlebih-lebihan kalau ada hidangan atau ada suguhan dan sebagainya. Nah, dengan puasa kita bisa mengendalikan gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, jadi pelaksanaan puasa itu, puasa Syawal atau puasa sunnah Syawal bisa dilakukan dengan 6 hari secara berturut-turut atau bisa dipisah-pisah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan diberikan kemudahan. Ya, mudah-mudahan kita sambung lagi puasa sunnah Syawal. Mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi ini banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.